Halo sobat bonsai dimanapun berada, semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi di channel Sila Swantara. Pada video ini saya akan mereview sebuah pohon loa, di mana pohon ini sudah sempat saya buatkan video 8 bulan yang lalu. Dan sekarang saya akan mereview bagaimana perkembangannya. Ini dia pohonnya 8 bulan yang lalu. Oke, sebelum kita review, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah support channel ini. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini supaya lebih berkembang. Nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan info terbaru dari channel Sila Swantara. Tonton videonya sampai habis, jangan di skip supaya informasinya nyambung. Oke? Dan beginilah penampakan pohonnya sekarang ya. Bisa dilihat seperti yang ada di layar video, dimana dulu pohonnya 8 bulan yang lalu ukurannya sebesar batang rokok ya. Nah, kurang lebih sebesar ini, dan sekarang ukurannya sudah lebih besar. Dan juga di sini saya sudah sempat melakukan program akar, teman-teman. Dan sedikit cerita mengenai pohon ini, di mana beberapa waktu yang lalu bagian atas pohon ini, tepatnya bagian ini, saya nggak tahu ya entah apa penyebabnya. Ketika saya lihat di pagi hari, batang yang bagian sini sudah patah ya, dan posisi potnya kebalik. Nah, oleh sebab itu dengan terpaksa saya potong bagian sini dan baru saja saya rapikan tadi dengan catok. Terus saya pribadi seharusnya bagian yang atas ini saya tidak usah potong dulu ya, karena mengingat bagian batang yang ini masih berukuran relatif kecil ya. Seharusnya di sini tidak saya potong karena patah kemarin dengan terpaksa saya potong. Baiklah, langsung saja saya akan review mengenai perakaran dari pohon ini ya. Bisa dilihat pada bagian akar ini, di sini terlihat ada beberapa perpecahan ya, karena memang di sini saya program dan saya pecah sedemikian rupa sehingga bentuknya bisa menjadi seperti ini. Nah, dimana pada video sebelumnya itu terlihat batangnya sudah saya pecah menjadi 4 bagian. Nah, kalian bisa tonton di video saya yang sebelumnya. Linknya saya akan taruh di kolom deskripsi supaya lebih memudahkan kalian untuk mencarinya ya. Nah, bagi saya sendiri 8 bulan tergolong lambat ya dengan perkembangan pohon yang masih seperti ini. Karena apa? Saya juga memprogramnya di dalam pot seperti ini, teman-teman, karena juga keterbatasan lahan yang saya punya. Dan jika kalian mempunyai lahan yang luas, ketika pohon ini di ground mungkin perkembangannya akan menjadi lebih signifikan ya, atau lebih cepat. Tapi karena keterbatasan tempat juga, saya hanya memprogram pohon ini dalam pot. Tapi nggak apa, dengan kesabaran kita tunggu nanti hasilnya bagaimana ya. Nah, di sini bisa dilihat akarnya sudah terbentuk keliling seperti ini ya, dimana akarnya ini sudah terlihat adanya beberapa pemotongan dan juga pemecahan di beberapa bagian, karena memang saya lakukan seperti itu untuk membentuk suatu perakaran yang sesuai dengan yang saya harapkan nantinya ya. Di sini bukan bermaksud menggurui ya teman-teman, saya hanya sedikit sharing beberapa pengalaman yang pernah saya lakukan pada pohon saya sendiri ya. Nah, setelah pohon ini kita tanam di pot yang lebih besar, tentunya pohon ini akan berkembang ya, dan juga akarnya juga ikut berkembang mengikuti perkembangan yang terjadi pada bagian atas. Nah, bisa dilihat di sini sebenarnya dulu akarnya satu, tapi ukurannya sudah agak besar ya, ini besar, ini juga besar.
Nah, sebelum saya potong, akarnya ini saya pecah terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat masih ada sisa bekas pemotongan akar yang saya lakukan sebelumnya ya. Nah, di sini sebelum akarnya saya potong, saya pecah dulu. Ini kan akarnya besar. Ini saya pecah dulu menjadi 2 bagian. Saya pecah, dan begitu kambiumnya menutup, barulah saya potong. Nah, begitupun juga dengan yang ini, bisa lihat. Ini saya potong, dan saya juga pecah dulu akarnya ini. Ini kayaknya dulu nyatu sama ini, terus saya pecah dulu. Ketika kambiumnya sudah nutup, barulah saya potong bagian sini. Nah, begitu juga dengan yang ini, saya pecah dulu, akarnya yang besar saya pecah. Ketika kambiumnya sudah nutup, barulah saya potong. Nah, dan beginilah jadinya ya. Nah, begitupun juga dengan bagian belakang, teman-teman. Saya sudah pecah, dan juga ketika kambiumnya nutup, saya potong akarnya. Dan untuk percabangannya sendiri, di sini saya masih melakukan pengelosan. Di sini masih saya los karena saya juga ingin mengejar pertumbuhan dari batang yang bagian bawah ini, karena ini masih berukuran relatif kecil ya. Saya ingin bagian ini ukurannya agak lebih besar dari yang sekarang, makanya di sini masih saya los, teman-teman. Nah, dan di sini juga kalau tidak patah saya belum potong sebenarnya ya. Nah, tapi nggak apa, inilah yang namanya tantangan di dalam membuat sebuah bonsai. Kesabaran merupakan suatu hal yang wajib yang kita miliki ya. Nah, di samping juga ketelatenan dalam kita merawat sebuah pohon ini. Untuk media tanamnya, di sini saya menggunakan campuran dari beberapa bagian ya, yaitu pasir malang, tanah, sekam, dan juga pupuk kompos berupa kotoran hewan ya, lebih tepatnya kotoran kambing yang saya pakai sebagai pupuk kompos, dan juga pupuk dekastar untuk cadangan makanannya. Selain itu, di sini saya juga melakukan pemupukan dengan pupuk NPK, dan juga sesekali saya semprot dengan vitamin B1 ya, untuk menunjang pertumbuhan dari pohon ini. Untuk pohon lawas sendiri, jangan sampai telat lah dalam melakukan penyiraman, ya minimal 1 kali sehari, pagi atau sore hari, karena di habitat aslinya pohon lawas tersebut memang pohon yang cukup rakus dengan air ya, karena di habitatnya sendiri pohon lawas tersebut biasanya tumbuh di pinggiran-pinggiran sungai yang airnya banyak tentunya ya. Dan memang pohon ini sangat suka sekali dengan air. Oke. Nah, demikian tadi review dari pohon loa ini. Semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini supaya lebih berkembang. Dan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. See you on the next video, dan salam bonsai Indonesia.